Halo, jumpa kembali dengan saya, Melince Lumban Raja, dalam channel Lumban Raja Akuntansi. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kertas kerja perusahaan dagang. Secara umum, mengerjakan kertas kerja perusahaan dagang sama dengan kertas kerja perusahaan jasa. Tapi, perbedaannya adalah pada penyesuaian persediaan barang dagang. Menyesuaikan persediaan barang dagang, baik secara metode ikhtisar laba rugi maupun metode harga pokok penjualan, harus membuat beberapa jurnal penyesuaian. Inilah yang membedakan bagaimana mengerjakan kertas kerja pada perusahaan jasa dengan kertas kerja pada perusahaan dagang. Langkah-langkah mengerjakan kertas kerja, baik pada perusahaan jasa, juga sama dengan perusahaan dagang. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya ada data neraca saldo dan ada data penyesuaian, dan tugas kita adalah menyusun jurnal penyesuaian. Kolom-kolom pada kertas kerja, kita juga pakai yang 10 kolom, yang terdiri dari 5 lajur. Lajur yang pertama adalah neraca saldo, lajur yang kedua adalah penyesuaian, lajur yang ketiga adalah neraca saldo penyesuaian, lajur yang keempat adalah ikhtisar laba rugi, dan yang kelima adalah lajur neraca yang masing-masing dibagi menjadi debit dan kredit. Kalau data neraca saldo itu sudah diberikan, maka langkah yang pertama tugas kita adalah mengisi kolom penyesuaian dengan pertama sekali kita membuatkan jurnal penyesuaian. Maka langkah pertama mengisi kolom penyesuaian adalah memindahkan semua jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ke kolom penyesuaian kertas kerja. Sesudah jurnal penyesuaian kita pindahkan, lalu kita jumlahkan, jumlah debit dan kredit harus seimbang. Langkah yang kedua adalah mengisi kolom neraca saldo penyesuaian. Mengisi kolom neraca saldo penyesuaian adalah menggabungkan jumlah yang di kolom neraca saldo dengan kolom penyesuaian dengan aturan. Jika dalam neraca saldo debit, di penyesuaian juga debit, dijumlahkan. Jika neraca saldo kredit, penyesuaian juga kredit, dijumlahkan. Tetapi jika di dalam neraca saldo debit, di penyesuaian kredit atau sebaliknya, maka kita selisihkan. Tetapi khusus akun persediaan barang dagang, jika memakai ikhtisar laba rugi untuk persediaan barang dagang, ikhtisar laba rugi tidak diselisihkan, tetapi baik debit maupun kredit sama-sama dibawa untuk menunjukkan berapa jumlah persediaan awal dan berapa jumlah persediaan akhir. Tetapi jika memakai metode harga pokok penjualan, kita menselisihkan harga pokok penjualan. Jumlahkan harga pokok penjualan yang di debit, jumlahkan harga pokok penjualan yang di kredit, lalu selisihkan. Selisih inilah yang kita bawa ke kolom neraca saldo penyesuaian. Langkah terakhir adalah mengisi kolom laba rugi dan neraca. Data seluruhnya kita ambil dari kolom neraca saldo penyesuaian. Tapi kita ikhtisarkan mana yang masuk ke kolom laba rugi dan mana yang masuk ke kolom neraca. Yang masuk ke kolom laba rugi adalah semua akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan yang masuk ke kolom neraca adalah semua akun-akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Jumlah kolom laba rugi tidak akan seimbang. Jika debit lebih kecil daripada kredit, berarti ada saldo laba. Jika
Debit yang lebih besar daripada kredit berarti saldo rugi. Kolom neraca juga tidak akan seimbang. Tetapi jika saldo laba atau rugi dari kolom laba rugi dipindahkan ke neraca, maka neraca akan seimbang. Dengan pemikiran, jika laba bersifat menambah modal, maka saldo laba harus dibawa ke kredit neraca. Tetapi jika rugi bersifat mengurangi modal, maka rugi dari kolom laba rugi dibawa ke debit neraca, maka neraca akan seimbang. Jika saldo dari kolom laba rugi sudah dipindahkan ke neraca dan jumlahnya seimbang, berarti pekerjaan di kertas kerja sudah benar. Mari kita praktekkan bersama-sama. Baiklah, kita lihat sekarang. Di sini ada disediakan neraca saldo milik PD Merdeka per 31 Desember 2020. Data-data bisa kita lihat di sini, mulai dari kas sampai dengan akun beban listrik dengan total neraca saldo sebesar 2.351.500.000. Dan kita perhatikan data-data penyesuaian yang disediakan. Yang pertama, data penyesuaian per 31 Desember 2020, persediaan barang dagang 150 juta. Ingat, persediaan barang dagang yang sebenarnya adalah yang ada di data penyesuaian. Untuk menyesuaikan persediaan barang dagang seperti permintaan dengan metode ikhtisar laba rugi, kita membuat dua jurnal, yaitu ikhtisar laba rugi di debit 107 juta, persediaan barang dagang di kredit 107 juta, ini untuk menghilangkan persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo. Jurnal penyesuaian yang kedua adalah kita memunculkan persediaan barang dagang akhir yang datanya didapatkan pada data penyesuaian dengan jurnal persediaan barang dagang di debit 150 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit 150 juta. Kita masuki data penyesuaian yang kedua. Dikatakan di sini perlengkapan tersisa 800.000. Kita bandingkan dengan yang ada di neraca saldo, perlengkapan 2 juta. Padahal yang tinggal 800.000, berarti ada beban perlengkapan di debit 1.200.000, perlengkapan di kredit 1.200.000. Jurnal penyesuaian yang ketiga, asuransi dibayar 1 April 2020 untuk 1 tahun. Kita lihat akun yang disediakan di dalam neraca saldo adalah asuransi dibayar di muka, berarti memakai metode harta. Kalau dia memakai metode harta, kita cari beban. Beban adalah pembayaran sampai dengan Desember. Maka April sampai Desember itu 9 bulan. 9 per 12 dikali 6 juta adalah 4.500.000. Berarti ada beban asuransi di debit 4.500.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit 4.500.000. Data penyesuaian yang keempat, ada penyusutan peralatan 10% per tahun. Kita lihat data peralatan di neraca saldo adalah 122.500.000. Maka 10% dari 122.500.000 adalah 12.250.000 dengan jurnal penyesuaian beban penyusutan peralatan di debit 12.250.000
dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 12.250.000. Yang kelima, gaji yang belum dibayar 1.500.000 menyebabkan jurnal penyesuaian, beban gaji di debit 1.500.000 dan utang gaji di kredit 1.500.000. Begitulah membuat jurnal penyesuaian. Kita lanjutkan memindahkan seluruh data jurnal penyesuaian ini ke kolom penyesuaian kertas kerja. Ya, kita perhatikan. Di sini sudah ditunjukkan kalau semua jurnal penyesuaian sudah dipindahkan ke kolom penyesuaian kertas kerja. Yang mau saya perjelas di sini adalah mengenai pemindahan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang. Ada 2 jurnal yang kita buat. Yang pertama tadi ikhtisar laba rugi di debit 107 juta, lalu persediaan barang dagang di kredit 107 juta. Ingat, akun yang kita tambah adalah ikhtisar laba rugi. Jadi ini tadi jurnal untuk menghilangkan persediaan awal. Jurnal yang kedua adalah persediaan barang dagang di debit 150 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit 150 juta. Baru semua jurnal penyesuaian juga sudah kita pindahkan. Mulai dari beban perlengkapan, pemakaian asuransi, beban penyusutan peralatan, dan utang gaji. Dipindahkan totalnya sebesar 276.450.000. Kita lanjutkan, kita akan mengerjakan kolom neraca saldo penyesuaian, yaitu menggabungkan kolom neraca saldo dengan penyesuaian. Kita lihat sebagai berikut. Jika jumlah, seperti dikatakan tadi di awal, jika jumlah hanya ada di neraca saldo, tidak ada di kolom penyesuaian, tinggal pindah. Tetapi jika ada di neraca saldo debit, di penyesuaian juga debit dijumlahkan. Kita lihat persediaan barang dagang. Pada neraca saldo di debit 107 juta, di kredit 107 juta, tetapi ada lagi di debit 150 juta. Jadi debit kurangkan ke kredit, sisa di sini yang debit 150 juta, maka saldo yang di bawah tinggal 150 juta. Begitu akun-akun selanjutnya seperti peraturan yang dikatakan tadi, jika debit dengan debit seperti akumulasi penyusutan, kredit dengan kredit dijumlahkan menjadi di kredit. Kalau debit dengan debit dijumlahkan, maka jumlahnya akan pindah juga di debit seperti beban gaji. Di neraca saldo dia di debit 36 juta, di penyesuaian dia kredit 1.500.000, pindah ke debit dijumlahkan menjadi 37.500.000. Kalau akumulasi penyusutan di kredit 22.500.000 di kolom neraca saldo, sedangkan di penyesuaian juga 12.250.000 di sisi kredit, dijumlahkan di sisi kredit menjadi 34.750.000. Tetapi kalau seperti persediaan barang dagang, debit dengan debit dijumlahkan, selisihkan dengan kredit. Tetapi secara khusus untuk akun ikhtisar laba rugi, ada di kolom neraca saldo dengan jumlah 0, tetapi di penyesuaian dia ada di debit 107 juta, di kredit dia 150 juta, tidak boleh diselisihkan. Yang di debit tetap dibuat di sisi debit, yang di kredit tetap dibuat di sisi kredit untuk menunjukkan berapa persediaan awal dan berapa persediaan akhir. Jadi kalau kita lihat di kolom neraca saldo penyesuaian, yang di debit adalah persediaan awal, yang di kredit adalah persediaan akhir. Lalu dijumlahkan semuanya
data di kolom neraca saldo penyesuaian harus seimbang. Kita lanjutkan, kita sekarang mau mengiktisarkan akun yang letaknya di debit dengan akun yang letaknya di kredit. Jadi jumlah akun-akun di neraca saldo penyesuaian tidak boleh lagi ada yang dirubah. Data sudah fix. Untuk menyusun laba rugi dan neraca, data seluruhnya kita ambil dari kolom neraca saldo penyesuaian. Tinggal kita iktisarkan mana yang masuk ke kolom laba rugi dan mana yang masuk ke neraca. Seperti saya katakan di awal, yang masuk ke kolom laba rugi adalah semua akun nominal dan yang masuk ke neraca adalah seluruh akun real. Kita lihat sebagai berikut. Kita perhatikan. Semua akun nominal dimulai dari akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Dalam perusahaan dagang, penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan termasuk akun pendapatan, maka dikatakan akun nominal, maka dibawa ke kolom laba rugi. Selanjutnya, pembelian, beban angkut pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, ini juga dalam perusahaan dagang adalah kelompok akun beban. Dan dikatakan kelompok pembelian ini adalah beban paling besar dalam perusahaan dagang. Ditambah dengan seluruh akun-akun beban yang ada di dalam perusahaan dagang, termasuk akun iktisar laba rugi, dibawa sampai ke kolom laba rugi. Jika semua akun-akun laba rugi sudah masuk ke kolom laba rugi, maka kita jumlahkan, jumlahnya tidak akan seimbang. Selanjutnya, semua akun real masuk ke kolom neraca. Juga kita jumlahkan tidak akan seimbang. Di sini kita mengambil suatu kesimpulan. Dan di kertas kerja inilah kita bisa mengetahui apakah perusahaan kita laba atau rugi. Karena tujuan membuat kertas kerja adalah untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Kita perhatikan, setelah kita pindahkan seluruh data ke kolom laba rugi, di sisi debit jumlahnya adalah sebesar 2.014.450.000. Sedangkan di sisi kredit 2.066.250.000. Sedangkan di neraca di sisi debit 500.800.000, sedangkan di sisi kredit 449 juta. Dengan menutup kolom laba rugi dan neraca, kita sudah bisa mengetahui berapa jumlah laba atau rugi dari PD Merdeka. Tinggal kita bandingkan. Yang masuk ke kolom debit laba rugi semuanya adalah beban. Sedangkan yang masuk ke kredit laba rugi adalah pendapatan. Kita selisihkan. Kredit kurangkan dengan debit. Pendapatan kurangkan dengan beban. Jumlahnya adalah 51.800.000. Maka sebaris dengan 51.800.000 itu adalah laba usaha. Jadi jika jumlah pendapatan lebih besar daripada beban, maka menghasilkan laba. Tetapi jika beban lebih besar daripada pendapatan, berarti rugi. Lalu ini juga menyebabkan kita bisa menutup jumlah neraca sebagai berikut. Laba usaha dari kolom laba rugi kita pindahkan ke kredit neraca. Mengapa ke kredit neraca? Karena laba bersifat menambah modal. Seandainya rugi, rugi akan kita pindahkan ke debit neraca karena bersifat mengurangi rugi.
Jika saldo dari kolom ikhtisar laba rugi kita bawa ke neraca, jumlah neraca akan menjadi seimbang. Dengan demikian, pekerjaan kertas kita sudah benar. Maka, dengan mengerjakan kertas kerja, kita sudah mengetahui apakah perusahaan laba atau rugi. Demikianlah mengerjakan kertas kerja. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kalau penyesuaian terhadap persediaan barang dagang menggunakan harga pokok penjualan. Seperti saya katakan sebelumnya, memakai metode ikhtisar laba rugi ataupun memakai metode harga pokok penjualan, laba atau rugi tetap akan sama. Kita lihat sebagai berikut. Kalau kita menggunakan metode harga pokok penjualan untuk menyesuaikan persediaan barang dagang, kita akan membuat 6 jurnal, menghilangkan persediaan awal, menghilangkan pembelian, menghilangkan beban angkut pembelian, menghilangkan potongan pembelian, menghilangkan retur pembelian, dan memunculkan persediaan barang dagang. Dan jika kita kerjakan ke dalam kertas kerja, akan nampak sebagai berikut. Di sini secara khusus yang mau kita perhatikan adalah mengenai akun harga pokok penjualan. Semua akun harga pokok penjualan harus kita masukkan ke kolom penyesuaian kertas kerja. Untuk menghilangkan persediaan awal tadi harga pokok penjualan di debit, persediaan barang dagang di kredit. Untuk menghilangkan pembelian, harga pokok pembelian di debit, harga pokok penjualan di debit, pembelian di kredit. Untuk menghilangkan beban angkut pembelian, harga pokok penjualan di debit, pembelian, beban angkut pembelian di kredit. Lalu kita pindahkan potongan pembelian, pindah menjadi ke debit, kita pindahkan harga pokok penjualan di debit, di kredit, maaf. Lalu yang selanjutnya kita pindahkan retur pembelian dan pengurangan harga ke debit, sedangkan di kredit kita buka akun HPP, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang di debit sebesar persediaan akhir 150 juta, dan kita buka akun harga pokok penjualan di kredit sebesar 150 juta. Selisih selanjutnya atau perbedaan selanjutnya adalah kalau dengan ikhtisar laba rugi, kita tidak selisihkan akun ikhtisar laba rugi. Tetapi kalau dengan metode harga pokok penjualan, kita jumlahkan harga pokok penjualan yang di sisi debit 107 juta ditambah 1.792.500.000 ditambah dengan 15 juta, totalkan. Lalu totalkan juga yang di sisi kredit 150 juta ditambah 10 juta ditambah 6 juta. Total debit kurangkan dengan total kredit, maka yang dibawa ke neraca saldo penyesuaian tinggal selisihnya dengan jumlah 1.748.500.000. Kalau yang lain sama. Persediaan barang dagang juga diselisihkan, harga pokok penjualan juga diselisihkan. Inilah perbedaan memakai metode ikhtisar laba rugi dengan memakai metode harga pokok penjualan untuk persediaan barang dagang. Walaupun kita memakai metode yang berbeda untuk persediaan barang dagang, jumlah laba atau rugi tetap sama, yaitu 51.800.000. Jadi saya ingatkan kembali, kita boleh pilih salah satu. Kita mau memakai penyesuaian persediaan barang dagang dengan metode ikhtisar laba rugi atau memakai metode harga pokok penjualan, laba atau rugi akan tetap sama. Baiklah, demikianlah cara mengerjakan kertas kerja. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti. Untuk membangun konten ini, jangan lupa like, share,
dan berikan komentar yang bersifat membangun terhadap konten ini. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silahkan di-subscribe. Demikian pertemuan kita. Sampai jumpa.